Selamat pagi anak-anak. Ya, Bu Nani mengucapkan terima kasih anak-anak yang meluangkan waktunya datang ke sekolah memenuhi undangan ibu. Anak-anak sehat, Bu. Alhamdulillah, masih tetap semangat, Ya. Hari ini kita ada kegiatan bimbingan dengan ibu. Sebelum kegiatan kita mulai, terlebih dahulu kita Bu Nani minta kepada Mbak Ani untuk memimpin. Ayo Mbak Nani. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berdoa selesai. Terima kasih ya Mbak Ani. Semoga dengan basmalah kegiatan kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Anak-anak, sebelum kita melakukan kegiatan, kita minta kepada kalian untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan cara menyebutkan namanya, kemudian kegiatan yang dilakukan tadi pagi. Oke, secara bergantian. Ini contohkan. Nama saya tadi pagi saya menyapu. Gitu ya. Dimulai dari Anda. Nama saya diafirmasi kegiatan saya menyapu. Oh iya, ya tadi pagi sudah menyapu ya. Ya, untuk Mbak Ani. Saya tidak seperti tadi pagi. Ya asal mencuci piring. Ya. Untuk menyapu dan mencuci piring itu perbuatan baik atau jelek. Ya, kalau perbuatan baik harus dilakukan, sering dilakukan. Ya. Sekarang sudah perkenalan, kemudian kita akan belajar tentang nilai-nilai pribadi. Dengan tujuan apa? Supaya bisa memahami, bisa menerangkan, dan bisa mengevaluasi nilai-nilai pribadi dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Masih semangat kegiatan Ibu kan? Ya. Semangat, Ibu akan menampilkan PowerPoint. Anak-anak perhatikan. Sebentar. Sudah terlihat anak-anak? Ya, dinding sudah ya. Nah, nilai-nilai pribadi. Ya, apa itu nilai-nilai pribadi? Nilai-nilai adalah suatu keyakinan seseorang tentang perilaku seseorang terhadap orang lain. Perilaku kita terhadap orang lain. Nah, ini sudah Ibu berikan contohnya. Perhatikan Mbak Ani. Ini gambar orang. Apa Mbak Ani? Orang jatuh, kemudian ditolong. Itu perbuatan yang bagus atau baik ya. Kemudian pentingnya Mbak Dia. Ya, orang bersedekah. Kalau bersedekah itu perbuatan yang baik
atau perbuatan tercela. Baik. Kemudian di sampingnya dari ini gambar orang sedang apa Mbak Dia? Mencontek. Kalau mencontek itu perbuatan baik atau perbuatan tercela? Ya, tercela. Kemudian di bawahnya ini ada gambar sedang apa ini? Berantem. Kalau orang berantem itu perbuatan baik atau jelek, baik atau jelek? Berantem jelek. Berarti kalau perbuatan jelek tidak boleh ditiru. Ya, harus bisa membedakan. Ya, secara keseluruhan nilai pribadi dibagi ke dalam dua kelompok. Yang pertama, nilai-nilai nurani, yaitu nilai yang ada dalam diri manusia, kemudian berkembang menjadi perilaku. Serta cara kita memperlakukan orang lain. Berarti kita memperlakukan orang lain dengan hati nurani, dengan perasaan. Contohnya, diperhatikan. Ini ada gambar anak laki-laki. Ini ada gambar lovenya. Ini perasaan. Kalau kita melihat orang sedang apa ini kira-kira? Simba mau ngapain? Ya, kalau Mbak Dia melihat nenek-nenek mau menyeberang jalan, yang Mbak Dia lakukan membantu menyeberangkan. Kemudian di bawahnya ini Mbak Ani lihat orang-orang Mbak Ani jatuh dari sepeda. Kalau Mbak Ani melihat orang jatuh dari sepeda, apa yang Mbak Ani lakukan? Menolong. Ya, bagus. Ya. Yang kedua nilai member, yaitu nilai yang dipraktekkan atau diberikan yang kemudian akan diterima kembali terhadap diri kita. Contohnya, nah di sini sudah ada gambar. Ya, ini gambar Mbak Dia. Ini ada gambar apa Mbak Dia? Ayamnya apa? Ya, Mbak Dia memberi makan ayam. Kemudian ayamnya menjadi besar, menjadi banyak. Nanti kalau sudah besar bisa dijual, Mbak Ani. Kemudian telurnya bisa kita konsumsi, dagingnya bisa kita konsumsi, kita makan biar lauk. Ya. Kemudian gambar yang kedua, ini Mbak Ani. Ini gambar orang sedang apa ini? Mencuci baju. Kalau kita mencuci baju itu bersih, ya. Biar bajunya bersih, biar wangi. Oke. Jadi apa yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Ya. Fungsi utama dari nilai dapat dijelaskan. Yang pertama, nilai bisa membimbing individu dalam mengambil posisi tertentu dalam lingkungan sosial. Contohnya, individu, ini ada individu, nilai itu membimbing kita untuk kita mampu bersosialisasi, mampu berteman di lingkungan kita. Nilai perilaku juga bisa buat kita mengikuti pengajian, bisa melakukan komunikasi dengan lingkungan kita.
Kemudian yang kedua, sebagai rencana umum dalam memecahkan konflik dan mengambil keputusan. Ya, Bu Nani contohkan ini seorang pelajar. Seorang pelajar. Ini ada gambar orang lain, Mbak Nani. Gambar ngopo kuwi? Orang belajar. Temannya yang satu sedang ngapain ini Mbak Tia? Oh ya, mencontek. Kalau kita mencontek, nah, kita akan apakan ini gambar di sampingnya? Ini kok gambarnya, dicari akan apa Mbak Tia? Ditegur, ya, akan ditegur Pak Guru. Oke, kalau kita mencontek akan ditegur Pak Guru. Tetapi, nah, kalau kita anak-anak, nah ini ada gambar apa? Kalau kita belajar, setelah kita belajar kita dapat apa? Piala. Mbak Ani dan Mbak Tia sebagai pelajar memilih ditegur Pak Guru atau memilih mendapatkan piala. Ya, berarti Mbak Ani dan Mbak Tia sebagai pelajar harus belajar ya. Ya, berikutnya nilai itu berfungsi sebagai motivasi, sebagai dorongan kita. Bu Nani contohkan. Di sini ada gambar seorang pelajar bersama untuk mendapatkan apa prestasi, mendapatkan piala yang dilakukan Mbak Ani. Biar Mbak Ani mendapatkan piala, Mbak Ani harus apa? Belajar. Ini contoh yang kedua, supaya kita ya memiliki teman yang banyak sekolah. Nah, temannya banyak ya. Itu kita harus apa Mbak Dia? Ya harus berbuat baik. Ya, motivasi itu kita sebagai pelajar harus belajar, harus berbuat baik. Ya, nilai-nilai tadi itu bersumber dari yang pertama dari spiritual, dari agama yang kita anut, ya, dari kepercayaan kita. Ini ya di depan perhatikan ini ada gambar apa? Ani? Gambar masjid. Gambar masjid itu tempat ibadah agama apa? Agama Islam, betul. Nah, agama Islam melarang Mbak Ani gambar mabuk. Kalau agama Islam melarang kita mabuk, tidak boleh mabuk. Berarti kita tidak mabuk. Oke. Kemudian agama Islam juga melarang kita apa Mbak Dia? Mencuri. Kalau agama melarang kita mencuri, berarti kita tidak boleh mencuri. Ya. Nilai-nilai pribadi juga dipengaruhi oleh sumber dari personal. Maksudnya, sumber nilai yang kedua adalah dari seseorang. Nilai-nilai observasi terhadap tingkah laku dan sikap orang-orang ataupun keluarganya. Jadi perilaku kita itu dipengaruhi dari keluarga kita, dari kita berinteraksi dengan budaya,
dari agama kita, dari lingkungan sosial kita, baik di rumah maupun di sekolah. Di sini perhatikan dia. Nah, di sini Bu Nani itu dipengaruhi dari lingkungan apa ini, Mbak Dia? Keluarga. Bagaimana kedua orang kita, keluarga kita mendidik kita. Kemudian yang kedua ada gambar apa ini? Main sepak bola itu maksudnya lingkungan masyarakat. Kita di lingkungan masyarakat kalau mainnya apa kita bagus, baik, maka tingkah laku kita juga akan baik. Tetapi sebaliknya, jika teman kita di rumah ada yang balapan motor, ada yang minum-minuman, kita juga akan terpengaruh. Kemudian yang ketiga, ini lingkungan di mana Mbak Dia? Sekolah. Ya, kita sebagai individu yang masih belajar sebagai seorang pelajar, tingkah laku juga dipengaruhi oleh lingkungan sekolah. Bagaimana lingkungan sekolah kita? Ya, mungkin itu yang disampaikan dari materi tentang nilai-nilai pribadi yang sudah berikan. Ibu berikan contoh supaya anak-anak lebih jelas. Kemudian setelah Ibu minta kepada anak-anak ya. Anak-anak untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik disiapkan videonya. Nah, ini kita belajar bersama. Ya, lembar kerja peserta didik bisa dijadikan Mbak Ani. Nanti Ibu beri penjelasannya. Ini ada nama, ditulis nama masing-masing. Namanya Mbak Windy Astuti atau Mbak Dia. Kelasnya. Kelas berapa Mbak Dia? Kelas 9. Mbak Ani kelas berapa? Kelas 3 SMP. Jenis kelamin Mbak Dia? Perempuan. Mbak Ani? Perempuan. Kemudian kita masuk ke yang pertama. Menjawab langsung dijawab. Perhatikan ada gambar. Ini ada gambar yang Mbak perhatikan. Di sana di atas ada gambar di bawah ini orang sedang titik-titik. Ya, apa Mbak Ani? Mengaji. Ya, betul. Kemudian gambar mengaji itu menunjukkan perilaku terpuji atau perilaku tercela. Baik, betul. Kemudian yang ini gambar berikutnya, Dia. Gambar di bawah ini orang sedang titik-titik. Ya, membuang sampah sembarangan. Kemudian gambar membuang sampah sembarangan menunjukkan perilaku terpuji atau tercela. Terus gambarnya
Ini ada gambar apa, Mbak? Ya. Oh iya, ada siswa membantu nenek-nenek nyebrang jalan. Perbuatan itu terpuji atau tercela? Ya, terpuji apa tercela? Terpuji. Kemudian gambar berikutnya adik perhatikan. Ada gambar orang berantem. Orang berantem ini perbuatan terpuji atau tercela? Ya, jelek ya. Kemudian gambar berikutnya ada ini apa Mbak Dia? Perhatikan. Gambar apa? Oh, orang memberi uang ya kepada orang minta-minta. Nah, perbuatan itu terpuji atau tercela? Terpuji, betul. Ya, untuk lembar kerjanya peserta didik sudah diselesaikan. Anak-anak masih semangat? Biar lebih semangat. Nanti-nantinya apa ya? Permainan. Caranya. Perhatikan ya, konsentrasi. Bu Nani menunjukkan. Ini apa ini? Hidup. Hidup jumlahnya berapa? 1. Berarti nanti dia sama Mbak Ani. Mulut berapa? 1. Pipi berapa? 2. Kalau 2 tepuknya? Kalau rambut berapa? Banyak. Kalau banyak berarti yang kencang. Biar ngantuk. Biar lebih semangat. Ya. Kita mulai permainannya. 1. 2. 1. Pipi. 2. Mulut. 1. Hidung. Ya, seperti itu ya. Biar kita semangat. Kurang ngantuk saja. Oke. Ya. Anak-anak, dari materi yang disampaikan tentang nilai-nilai ini, apakah ada materi yang belum dipahami? Apakah sudah jelas? Mbak Dia? Pun jelas? Yang pun sudah ya? Ya. Kalau sudah jelas, mari kita simpulkan materi kita. Ya, tentang nilai-nilai pribadi. Ya. Nilai pribadi itu secara garis besar dibagi menjadi nilai apa tadi? Nurani, kemudian nilai-nilai member. Terus nilai pribadi juga berbagi. Yang pertama yaitu untuk apa? Memberi kita bimbingan. Kemudian sebagai rencana umum atau sebagai memecahkan konflik untuk mengambil keputusan.
Kemudian sebagai motivasi kita, sebagai dorongan kita. Ya. Sumber-sumber nilai terbagi. Nah, itu bersumber dari apa? Yang pertama dari agama. Kemudian dari lingkungan, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah. Ya, kita sudah menyimpulkan. Anak-anak dari pengen tanya. Anak-anak selama mengikuti kegiatan saat ini, ya, Bu Nani pengen kalian menyampaikan perasaannya anak-anak bagaimana setelah mengikuti kegiatan ini? Alhamdulillah ya. Tenang, terima kasih. Berarti besok lagi kalau ada kegiatan seperti ini anak-anak mau? Ya. Setelah itu Nani punya satu lagi. Ya. Anak-anak nanti di rumah Bu Nani minta kalian mengerjakan lembar evaluasi. Cara pengisiannya sama, ada nama dulu ya, kemudian kelas, jenis kelamin, kemudian nanti menjawab pertanyaan dengan cara ditanda di pink yang A atau B. Seperti itu, jelas? Ya. Kalau sudah jelas, ya kalau sudah jelas, mungkin dari ini itu dulu. Besok kalau ada kegiatan lagi, Ibu akan share lewat WA akan menghubungi anak-anak, jadi anak-anak bisa datang ke sini lagi sesuai jadwal yang ditentukan, ya. Bu Nani mengingatkan kepada anak-anak, selama di rumah, apa yang disampaikan tadi, perbuatan yang baik, ya, itu dilakukan di rumah. Ya, jangan lupa selama masa pandemi ini anak-anak kan masih belajar di rumah. Anak-anak harus tetap belajar. Jangan main saja. Mainnya dikurangi, HP-nya dikurangi. Ya, meskipun tidak belajar di sekolah, anak-anak harus tetap belajar di rumah bersama bapak, bersama ibu, bersama kakak, ya. Belajar bisa dilakukan di manapun bisa, ya. Untuk kegiatan hari ini, Ibu rasa dulu kegiatan yang kita tutup untuk berdoa. Bu Nani kepada Mbak Dila untuk memimpin berdoa. Bergantian ya, Mbak Ani sekarang ganti berdoa. Ayo, Mbak Dia dipimpin berdoa nih. Alhamdulillah. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya anak-anak. Kalian sudah meluangkan waktunya. Setelah ini anak-anak boleh pulang. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.